Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembahasan tentang bab muamalah. Meskipun dalam kitab ini tidak secara detail penjelasannya, tetapi hal-hal yang pokok dalam muamalah insya Allah akan kita jelaskan pada beberapa pembahasan pada beberapa hari ini. Untuk itu marilah kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu minhu wa ma harrama. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam mukallafin kang mukallaf apa alla yadkhula yen ta ora manjing sapa kulli muslim fi syai'in ing dalem suwiji-wiji hatta ya'lama sehingga ngaweruhi sapa muslim kulli muslim ma ing perkara ahalla kang wis ngalalaken sapa Allahu Gusti Allah minhu sangking ma wa malan perkara harrama kang wis ngaramaken sapa Allah li'anna Allah karena sak temene Allah subhanahu iku ta'abbadana wis merti-merti ing kita bi asya'a kelawan pira-pira perkara fala buddha mongko ora kena ora min mura'ati ma saking merhatikaken perkara ta'abbadana kang wis merti-merti ibadah ing kita sapa Allah bihi kelawan ma waqad ahalla lan teman-teman wis ngalalaken sapa Allahu Gusti Allah al-bai'a ing teltinuku wa harrama lan wis ngaramaken sapa Allah ar-riba ing riba wa qad qayyada lan teman-teman wis melanggeri sapa Allah apa asyar'u syara' hadzal bai'a ing iki teltinuku al mu'arrafi kang den ma'rifataken bi alati ta'rif kelawan alat ta'rif rupa al bi quyudin kelawan pira-pira qaid utawa pira-pira batasan wa syurutin lan pira-pira syarat wa arkanin lan pira-pira rukun la buddha kang ora kena ora min mura'atiha saking merhatikaken quyud wa syurut wa arkan fa'alaman mongko iku wajib ing atase wong arada kang ngarepaken sapa man al bai'a ing adol wasyira'a lan tuku ayata'allama utawi yen belajar sapa man zalika ing mangkono-mangkono al bai' wasyira wa illa lan lamun ora belajar akala mongko mangan sapa man ar-riba ing riba syaa ngersakaken sapa man am aba utawa ora ngersakaken sapa man. Hadirin hadirat rahimakumullah. Muallif mengatakan wajib bagi setiap muslim yang mukallaf untuk tidak terjun melakukan sesuatu apapun hingga ia mengetahui bagian yang Allah halalkan dan bagian yang Allah haramkan dari sesuatu tersebut. Karena Allah subhanahu telah membebankan kepada kita banyak hal, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan apa yang Allah bebankan tersebut kepada kita. Jadi ini adalah sebuah kaidah yang penting bagi kita untuk kita perhatikan.
bahwasanya wajib bagi setiap muslim mukallaf. Mukallaf artinya apa? Al-balighul aqil, orang yang baligh dan berakal. Orang Islam yang mukallaf, yang baligh dan berakal, wajib baginya untuk tidak masuk dalam suatu perbuatan. Artinya wajib untuk tidak melakukan suatu perbuatan sebelum dia mengetahui hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dihalalkan dalam masalah itu, dan hal-hal yang diharamkan dalam perbuatan atau masalah tersebut. Jadi misalnya seseorang akan melakukan jual beli, maka dia harus tahu sebelum dia melakukan jual beli, dia harus tahu apa yang dihalalkan dalam jual beli dan apa yang diharamkan dalam jual beli. Misalnya seseorang akan melakukan akad sewa menyewa, maka dia harus tahu apa yang diharamkan dalam akad sewa menyewa dan apa yang dihalalkan dalam akad sewa menyewa. Dan ini berlaku dalam semua hal, Pokoknya kalau kita mau melakukan suatu perbuatan, maka kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuannya. Kalau tidak, maka tidak boleh kita untuk melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya kita mau melakukan safar, yaitu melakukan bepergian jauh. Dari sini misalnya ke Jakarta atau ke Sumatera misalnya. Maka sebelum kita melakukan safar seperti itu, kita harus tahu ketentuan-ketentuan hukum bagi musafir. Bagaimana sholatnya musafir, bagaimana puasanya musafir, bagaimana caranya sholat jamak, bagaimana caranya sholat qashar. Itu harus diketahui terlebih dahulu. Tidak boleh tidak. Kalau ada seseorang itu melakukan safar, sedangkan dia nggak tahu ketentuan-ketentuan bagi orang musafir, bagaimana caranya sholat dalam perjalanan, dia tidak paham, maka dia akan jatuh kepada dosa. Dia akan jatuh kepada dosa karena mau atau tidak mau dia akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau dia tidak akan menjalankan kewajiban yang telah Allah bebankan kepada dia ketika dia dalam perjalanan atau dalam safar. Demikian juga dalam hal-hal yang lainnya. Seseorang mau menikah misalnya, maka dia sebelum menikah harus paham, harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum nikah. Kalau tidak, maka dia akan jatuh kepada hal yang diharamkan, baik dia sengaja atau tidak sengaja, baik dia itu ingin melakukan perbuatan yang haram itu atau tidak. Kalau dia tidak tahu apa kewajiban suami terhadap istrinya, maka dia tidak akan bisa menjalankan kewajiban terhadap istrinya secara penuh. Kalau dia menikah dalam kondisi si perempuan itu tidak paham kewajibannya terhadap suaminya, maka dia tidak akan bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sepenuhnya. Mau atau tidak mau pasti itu dia akan melanggar beberapa ketentuan Allah terkait dengan ahkamun nikah. Belum lagi kalau dia nggak paham tentang masalah tolak, jenis-jenisnya tolak, kapan jatuh, kapan tidak jatuh dan sebagainya, maka orang tersebut juga dalam bahaya, dia akan jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Orang belum tahu bagaimana ketentuan-ketentuan menjual, tetapi dia sudah buka toko. Dia belum pernah belajar ahkam al-bai', ketentuan hukum tentang menjual, bagaimana tata cara menjual, tetapi dia sudah buka toko di pasar, dia sudah buka toko di depan rumahnya, padahal dia nggak pernah paham, nggak pernah belajar tentang ahkamul bai'. Ini berbahaya sekali karena dia akan jatuh kepada perkara yang diharamkan, mau atau tidak mau.
Seseorang misalnya belum tahu tata cara hukum dalam Islam dalam membeli sesuatu. Kemudian dia sudah membeli sesuatu. Maka di sini juga membahayakan dirinya karena dia bisa jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam akad ini. Nah, artinya apa? Sebelum kita melakukan suatu perbuatan, maka kita harus mengetahui ketentuan syarak dalam perbuatan tersebut. Ini adalah sebuah kaidah besar yang harus kita perhatikan. Nah, karena ini sering dilupakan betapa banyak orang menikah tanpa dia mengetahui ahkamun nikah. Betapa banyak orang yang melakukan safar, sering sekali dia melakukan perjalanan jauh, berulang-ulang dalam 1 bulan bisa berkali-kali, tetapi dia tidak mengetahui ahkamus safar. Betapa banyak orang yang dia punya toko, bahkan tokonya bisa lebih dari 1, tetapi dia tidak mengetahui ahkamul bai'. Betapa banyak orang yang melakukan sesuatu tanpa dia mengetahui ilmunya di dalam Islam. Nah, jumlahnya sangat banyak. Bukan hanya dalam masalah hal-hal yang bersifat ibadah seperti seperti sholat, puasa. Itu juga banyak orang yang melakukannya tanpa ilmu. Orang sholat tanpa ilmu, orang puasa tanpa ilmu, orang berwudu tanpa ilmu, orang mandi tanpa ilmu syarak yang ketentuan dalam masalah-masalah itu juga tidak sah. Nah, nanti ibadah yang dilakukannya tidak sah, sehingga dikatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang melakukan sholat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang dia kerjakan kecuali tidak tidur malam untuk sholat malam. Artinya apa di sini? Dalam hal yang terkait dengan ibadah saja Nabi mengatakan betapa banyaknya, dan itu pada masa itu, apalagi pada masa sekarang. Banyak sekali orang melakukan sebuah amalan tanpa dia mendasarinya dengan ilmu agama, ilmu syara. Apalagi dalam masalah muamalah, dalam masalah dalam masalah aqdun nikah, dalam masalah al-bai' wasyira', dalam masalah misalnya rohan gadai, dalam masalah hutang piutang, dalam masalah jual dalam masalah qirat, dalam masalah yang lainnya yang sangat banyak yang mereka melakukannya tanpa didasari oleh ilmu. Nah, tentu ini tidak semestinya kita lakukan sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, yang memperhatikan, yang ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar kita terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan dalam setiap transaksi yang kita lakukan, maka kita harus memahami tentang hukum agama terkait masalah yang sedang akan kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, li'anna Allah subhanahu ta'abbadana bi asya' fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bihi. Karena Allah itu telah membebankan kepada kita perintah-perintah dan larangan-larangan. Itu maksudnya begitu. Ma ta'abbadana itu artinya Allah itu telah membebankan kepada kita perintah-perintah dan larangan-larangan dalam setiap perbuatan. Ini yang dibolehkan, ini yang enggak dibolehkan. Misalnya dalam ibadah sholat, ada yang menjadikan sah seperti rukun dan syarat harus dikerjakan. Ada yang membatalkan sholat, jangan dikerjakan.
Dalam jual beli juga begitu. Ada hal-hal yang itu harus dikerjakan. Ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam akad jual beli. Maka di situ harus kita perhatikan dua-duanya. Harus kita perhatikan perintah-perintahnya, ketentuan-ketentuan yang berupa perintah dalam muamalah, agar kita bisa sah muamalah transaksi yang kita lakukan. Dan kita harus menjauhi hal-hal yang dilarang dalam muamalah itu, agar kita tidak jatuh kepada dosa atau ketidakabsahan dari transaksi yang kita lakukan. Nah, untuk itu kita harus sesuatu yang mutlak, kita harus belajar ilmu agama terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi belajar ilmu agama ini menjadi sesuatu yang sangat prinsip dalam agama. Maka tidak berlebihan jika disebutkan di dalam hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama. Nah, jadi tanda-tanda orang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa. Itu apabila Allah memberikan pemahaman kepadanya ilmu agama. Kalau ada seseorang itu kok senang belajar ilmu agama, dia sangat semangat di dalam belajar ilmu agama, dan dia dipertemukan dengan orang yang bisa menjadi penyebab mudahnya dia untuk memahami ilmu agama, maka itu pertanda Allah menghendaki dia menjadi orang baik. Tetapi jika ada seseorang itu sebaliknya, dia sangat tidak hobi, sangat tidak senang hadir dalam majelis ilmu agama. Jika ada undangan untuk hadir dalam majelis ilmu agama, sama sekali hatinya tidak tergerak untuk hadir dalam majelis ilmu agama itu. Dia malah lebih senang untuk tidur. Dia malah lebih senang untuk santai-santai. Dia malah lebih senang untuk jalan-jalan, dan sama sekali tidak ada tergerak dalam hatinya untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Maka ini bukan pertanda baik bagi orang itu. Bukan pertanda baik bagi orang itu. Karena apa? Allah tidak berkehendak untuk memberikan pemahaman kepadanya ilmu agama. Karena tanpa belajar kepada seorang guru, talaqi musyafahah kepada seorang guru, maka ilmu agama tidak akan bisa diperoleh oleh seseorang. Ilmu agama tidak bisa diperoleh dengan otodidak. Ilmu agama itu diperoleh dengan talaqi musyafahah kepada seorang guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wahai manusia, belajarlah. Namanya belajar itu ya ada murid, ada guru. Karena sesungguhnya ilmu itu diambil dengan belajar. Dan sesungguhnya fikih itu juga diambil dengan belajar. Tidak hanya dengan membaca-baca buku, tidak hanya dengan mutola'ah kitab-kitab, tetapi harus dengan belajar secara langsung kepada seorang guru yang disebut dengan ta'allum atau talaqqi, atau kita menyebutnya ngaji. Harus dengan ngaji kepada seorang guru. Nah, kalau ada seseorang dia nggak senang belajar ilmu agama, maka ini pertanda buruk bagi orang tersebut. Maka jika kita, alhamdulillah, sampai pada hari ini kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa kita bisa mengikuti dan hadir dalam majelis ilmu. Maka ini pertanda kebaikan bagi kita berdasarkan hadis tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Karena yang memberikan pemahaman itu adalah Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan taufiknya untuk kita untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmuddin. Dalam hadis lain disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, artinya dia hidupnya dia manfaatkan untuk belajar dan belajar ilmu agama, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga adalah jalan ilmu. Jalan ilmu. Maka kalau kita sudah memilih jalan ini, bahwa saya akan menjadi santri seumur hidup, artinya saya nggak akan pernah berhenti dalam hal belajar selamanya. Meskipun seseorang sudah menjadi guru, meskipun seseorang sudah menjadi ustadz, meskipun seseorang sudah menjadi seorang pejabat, meskipun seseorang itu sudah menjadi seorang kiai, maka dia tetap belajar. Karena belajar di sini adalah jalan untuk menuju ke dalam surga. Allah akan memudahkan kita. Kenapa? Dengan belajar ilmu agama, maka kita akan mengetahui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankannya dengan sempurna. Dengan ilmu agama juga kita akan mengetahui hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut secara sempurna. Sehingga orang yang menjalankan kewajiban secara sempurna, orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan secara sempurna, maka dia akan masuk ke dalam surga bila azab. Nah, ini sangat masuk akal ketika dikatakan jalan ilmu adalah jalan menuju surga. Karena itu ada gium kita adalah tariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan hidup kita ini adalah belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama yang sudah kita pelajari, kemudian yang ketiga mengajarkan ilmu agama yang kita sudah miliki. Jadi tidak terlepas dari ini, belajar ilmu agama terus, mengamalkan ilmu agama, kita harus berusaha secara kuat, berusaha dengan usaha yang keras untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengajarkan ilmu agama yang telah kita pelajari itu kepada orang lain. Nah, kalau seseorang menempuh jalan ini, maka dia akan mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat, yaitu berupa masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dalam hal ini telah kita jelaskan tadi, bukan hanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya wajib yang harus kita pelajari, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang itu apabila dilakukan adalah haram, menjadikan sebuah transaksi itu batal. Itu juga harus dipelajari. Hal-hal yang haram itu juga harus dipelajari. Bukan untuk dikerjakan, tetapi untuk dijauhi. Para ulama mengatakan, ta'allamtu syarra la li syarri walakin li tauqihi man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Aku belajar keburukan bukan untuk keburukan, bukan untuk dipraktekkan. Ini haram, ini haram, ini haram, ini buruk, bukan untuk dilakukan, tetapi untuk dijauhi. Karena apa? Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dipastikan dia akan jatuh dalam keburukan itu. Kalau orang nggak tahu ini,
bahwa itu haram, maka dia akan mengerjakan sesuatu yang haram. Jangankan seseorang tidak mengetahui, wong seseorang itu tahu saja ilmunya, terkadang dia masih melakukannya. Sebagian orang tahu ini adalah haram, tetapi dia tetap melakukannya. Dia tahu kalau ini riba, dia tetap melakukannya. Dia tahu kalau ini bisa membatalkan akad jual belinya, misalnya, dia tetap melakukannya. Apalagi kalau seseorang sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang diharamkan tersebut, maka dipastikan dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Wa qad qayyada syar'u hadzal bai'a al-mu'arrafi bi alati ta'rif bi quyudin wa syurutin wa arkan la budda min mura'atiha. Maka syara di sini sudah membatasi jual beli yang ditakrifkan dengan kata yang menunjukkan makrifat. Makrifat itu berarti tertentu, arti tertentu. Ini dengan syarat-syarat, rukun-rukun yang harus diindahkan, harus diperhatikan. Jadi dalam ayat itu Allah menyebutkan menggunakan adatut ta'rif berupa al yang menunjukkan bahwa ini adalah makrifat, jual beli yang tertentu, bukan jual beli secara umum, tetapi jual beli yang tertentu. Jual beli yang tertentu itu bagaimana? Yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan-ketentuan dalam jual beli berdasarkan ketentuan syara. Jadi jual beli yang memenuhi ketentuan-ketentuan syara, itulah jual beli yang dimaksud di sini, yang disebut jual beli yang dihalalkan. Nah, sementara jual beli yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syarat, baik itu batasan-batasnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kalau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ini, maka dia bukan jual beli yang dihalalkan, tetapi jual beli yang diharamkan. Karena ada jual beli yang diharamkan. Nanti akan dibahas dalam kitab ini di bagian agak akhir. Apa saja jual beli yang tidak diperbolehkan. Nah, nanti akan dijelaskan dalam pembahasan secara khusus dalam kitab ini juga. Nah, karena dalam jual beli itu ada aturan-aturan, ada batasan-batasan, ada syarat-syarat, ada rukun-rukun yang harus diperhatikan, maka konsekuensinya kita jika menginginkan untuk melakukan jual beli, maka kita harus belajar ilmu tentang jual beli. Apabila tidak, maka kita akan jatuh kepada riba, baik kita itu mau atau tidak mau. Artinya mau melakukan riba, sengaja pengen melakukan riba, atau dia sebenarnya ingin menghindari riba, tetapi karena bodohnya dia terhadap ilmu agama, akhirnya dia jatuh kepada riba. Nah, ini yang dimaksud akala riba sya'a am aba. Sebagian orang dia bermaksud dalam hatinya itu sangat mulia. Dia ingin melakukan transaksi jual beli itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi dia nggak mau belajar ilmu agama.
Nah, dia mengira bahwa jual beli yang dilakukannya itu sudah benar, sudah sesuai dengan ketentuan syarak. Dia menganggap bahwa harta yang dia miliki itu harta yang halal. Dia menganggap bahwa harta yang dia kumpulkan dan dimakan oleh dia dan istri dan anak-anaknya itu adalah harta yang halal. Padahal sesungguhnya yang dia makan itu adalah makanan yang haram karena dihasilkan dari transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara zahir kebanyakan orang mengatakan kalau ini hasil jerih payah saya, berarti itu halal. Sebagian ada yang beranggapan seperti itu. Karena itu hasil jerih payah dari dirinya, maka dia menganggap itu adalah sesuatu yang halal hanya dengan sebab itu saja. Padahal ada ketentuan lain yang harus dia penuhi agar yang dia hasilkan itu betul-betul memang halal menurut aturan syarak. Jadi dia kemudian sudah percaya diri bahwa dia sudah makan makanan yang halal. Dia percaya diri bahwa dia telah memberi makan istri dan anaknya dengan makanan yang halal. Padahal sebenarnya selama ini dia memberikan makanan yang halal makanan yang haram kepada istri dan anaknya. Meskipun secara zahir itu adalah hasil dari kerja keras dari dia. Sehingga kemudian dia menjadi kaget ketika misalnya anak-anaknya itu menjadi nakal-nakal. Anak-anaknya itu menjadi nggak senang dengan ilmu agama. Anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang susah dalam memahami ilmu agama. Suruh menghafal sulit, suruh memahami sulit. Nah, diberi nasihat juga sulit. Nakalnya tidak sama sekali tidak bisa untuk ditolerir. Nah, bisa jadi hal tersebut adalah gara-gara makanan yang dia berikan kepada si anak itu adalah makanan yang haram. Karena sudah kita jelaskan dahulu bahwa perbedaan antara ar-rizqul halal dan ar-rizqul haram. Ar-rizqul halal itu ma yanfa'u hissan wa ma'nan. Rizki halal adalah rizki yang bermanfaat baik secara fisik maupun secara makna. Secara fisik kalau dia memakannya maka dia akan dia akan gemuk, dia akan sehat, dia akan semakin kuat badannya. Itu berarti bermanfaat secara fisik. Wa maknan juga bermanfaat secara maknawi. Artinya jika dia memakan makanan itu, maka dia tambah semangat di dalam beribadah, dia tambah semangat dalam berbuat kebaikan-kebaikan, dia mudah dalam memahami ilmu agama, dan seterusnya. Berbeda dengan ar-rizqu al-haram. Kalau ar-rizqul haram itu ma yanfa'u hissan la ma'nan. Yaitu rizki yang bermanfaat hanya secara fisik, tidak secara makna. Secara fisik, seseorang yang memakan makanan yang haram, badannya bisa gemuk, badannya bisa kuat, badannya bisa tumbuh dengan baik. Tetapi makanan yang haram jika dimakan tidak akan bermanfaat secara maknawi, akan menjadikan seseorang itu berat dalam melakukan ibadah, akan menjadikan seseorang itu berat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, akan menjadikan hatinya itu menghitam dan mengeras sehingga sulit untuk memahami ilmu-ilmu agama, sehingga akan menjadikan dia sulit di dalam di dalam belajar, menghafal dan seterusnya. Nah, karena itu harus seseorang memastikan dulu bahwa
usaha keras yang dia lakukan di dalam mencari rezeki itu betul-betul sudah sesuai dengan ketentuan syarak, agar seseorang tidak menyangka oh ini sudah benar, padahal sesungguhnya akad yang dia lakukan adalah akad yang rusak menurut syarak sehingga menghasilkan harta yang haram. Meskipun secara zahir itu hasil kerja keras dia, tetapi sesungguhnya itu adalah sesuatu yang haram karena tidak sesuai dengan ketentuan syarak dalam akad-akadnya, dalam transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan rizki atau harta tersebut. Hadirin rahimakumullah. Wa qad qala Rasulullah, qala al-muallif rahimahullah, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wa ma dzaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahrihima ala ijra'il uqudi ala ma amara Allahu wa illa fala yakhfa ma tawa'adallahu bihi man ta'addal hudud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama para nabi, para wali, dengan derajat tinggi dan orang-orang yang mati syahid. Nah, jadi orang yang pedagang yang jujur itu nanti di mahsyar pada hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi, bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang mencapai derajat tinggi, para wali dengan derajat siddiqah, itu artinya orang yang sangat tinggi seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wasyuhada, dan akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa diperoleh bagi seorang pedagang yang jujur. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang at-tajirus saduq, seorang pedagang yang jujur itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Dan kebanyakan pedagang itu tidak jujur. Tidak jujur dan tidak melakukan transaksi jual beli berdasarkan ketentuan syarak. Kebanyakan seperti itu. Makanya dalam hadis yang lain ketika Rasulullah ditanya tentang syarrul biqa, tentang bagian bumi yang paling buruk, itu Rasulullah menjawab setelah bertanya kepada Jibril kepada Allah, itu menjawab bahwa yang paling buruk adalah al-aswaq, yaitu pasar. Tempat yang paling buruk di bumi ini adalah pasar. Tempat yang paling baik adalah masjid, tempat yang paling buruk adalah pasar. Kenapa? Pasar ini tempat pembohong-pembohong itu ada di dalam pasar, duduk di dalam pasar melakukan transaksi jual beli. Nah, dia bilang ini tadi sudah ditawar begini padahal belum, ini begini dan begitu, ternyata menyembunyikan aib, menipu dan seterusnya. Itu terjadi di pasar dan itu dilakukan oleh kebanyakan para pedagang. Hanya sedikit di antara mereka yang tidak yang tidak melakukannya. Ya. Pada zaman Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu ada sebuah peraturan yang sangat baik, dan itu apabila diterapkan sekarang sangat baik.
Beliau mengatakan la yaq'udu fi suqina ma lam yatafaqqah. La yaq'udu fi suqina, tidak boleh duduk di pasar kita untuk melakukan jual beli. Malam yatafaqqah, orang yang belum belajar ilmu agama. Terkait dengan jual beli maksudnya. Jadi kalau ada orang belum pernah belajar tentang jual beli, maka dilarang untuk masuk ke dalam pasar. Karena ini nanti bahaya, orang ini akan membahayakan dirinya sendiri dan akan membahayakan orang lain. Maka dilarang, berarti kalau mau buka toko harus kursus dulu, kursus tentang ahkamul bai', belajar ilmu agama terkait dengan masalah jual beli. Nah, ini berarti perlu diadakan semacam pelatihan para penjual, para pedagang di pasar, perlu dikumpulkan kemudian ditatar dengan ilmu tentang ahkamul bai'. Mestinya ada yang berinisiatif seperti itu. Karena kalau tidak, maka dia akan membahayakan pada dirinya sendiri dan orang lain. Orang lain yang melakukan yang ditipu oleh dia, baik secara akad maupun secara hasil, itu akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Karena sedikitnya orang yang jujur dan orang yang memenuhi ketentuan syarak dalam jual beli, sehingga pahala seorang pedagang yang jujur itu sangat besar, sangat tinggi. Dia akan dikumpulkan bersama para nabi. Ini sudah pahala yang luar biasa. Dikumpulkan dengan para nabi. Padahal nabi itu apa? Afdalu al-makhluqat. Dalam Al-Quran disebutkan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan semua para nabi itu kami utamakan atas alam semesta ini. Makhluk termulia adalah para nabi. Makhluk termulia adalah para nabi. Dan yang paling mulia di antara para nabi adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang pedagang, bisnismen, kalau bahasa yang lebih yang tingkat tinggi misalnya, itu dia akan dikumpulkan bersama para nabi, bersama siddiqin. Siddiqin itu adalah sebuah tingkatan kewalian yang sangat tinggi. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang kita tahu orang yang mati syahid langsung masuk surga. Ketika dia mati, ruhnya langsung masuk ke dalam surga. Dan di akhirat, di dalam surga, dia akan mendapatkan 100 tingkatan derajat dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, orang pedagang yang jujur, seorang bisnismen yang jujur, yang dia melakukan bisnis, melakukan jual beli dengan secara syarak, mengikuti ketentuan syarak, nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama mereka. Nah, ini luar biasa ya, sebuah pahala yang luar biasa. Karena itu hendaknya kita melakukan itu. Kalau bisa buka toko atau buka kita bisnis, tetapi dengan kecil-kecilan, dengan mengikuti ketentuan syarak yang betul-betul mengikuti ketentuan syarak. Meskipun ini tidak mudah, karena sebagian orang itu menginginkan keuntungan yang lebih cepat, dan keuntungan yang lebih cepat itu bisa dihasilkan secara zahir jika dilakukan dengan cara menipu orang lain. Itu akan lebih cepat. Kalau biasa-biasa saja, apalagi misalnya dia menjual sesuatu yang ada aibnya, kemudian dia beritahu, "Mak,
Ini tapi ada aibnya loh Pak ya, ini ada begini. Ya itu apa, sebagian orang, wah kalau saya tunjukkan aibnya nanti nggak jadi beli. Akhirnya apa? Seseorang menyembunyikannya, seolah-olah itu tidak ada aibnya, padahal ada aib yang dia jual. Sehingga yang dia belinya itu murah karena ada aibnya, kemudian dia jual itu dengan harga yang mahal tanpa memberitahukan aib yang ada dalam barang tersebut. Jadi karena hawa nafsu itu menginginkan keuntungan yang berlipat-lipat dan dalam waktu yang cepat. Itu hawa nafsu kita mengatakan begitu. Kalau bisnis itu ya cepat kaya. Makanya kalau ingin menjadi orang kaya itu rata-rata itu bisnis. Nah, dengan bisnis, dengan dagang, rata-rata orang kaya itu adalah dagang. Meskipun tidak menentukan itu. Kalau zaman dahulu orang kaya itu orang yang punya tanah yang luas. Tetapi zaman sekarang enggak. Orang kaya itu bukan orang yang punya tanah yang luas. Tetapi orang yang dagang itu yang kaya. Tetapi sayangnya banyak di antara mereka itu yang berdagang secara tidak jujur, bisnisnya tidak jujur. Kadang dia bisnis barang yang palsu, dia menipu timbangan dan seterusnya, dan melakukan akad-akad jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada seorang pedagang yang jujur ini dikarenakan apa? Dikarenakan beratnya seseorang untuk menahan hawa nafsunya dalam melakukan transaksi-transaksi yang transaksi jual beli yang diharamkan. Dia harus betul-betul mampu untuk mujahadatun nafsi wa hawa, dan hawa nafsunya. Dia harus berjuang melawan hawa nafsunya, memaksa dirinya untuk senantiasa menjalankan akad jual beli itu berdasarkan ketentuan-ketentuan syarak. Karena itulah maka dia mendapatkan derajat itu. Karena al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu sesuai dengan kadar dari kecapean dalam melakukannya. Sesuatu amalan yang berat itu pahalanya besar. Sesuatu amalan yang ringan itu pahalanya kecil pada umumnya. Tetapi ada amalan kecil itu pahalanya besar, itu juga ada. Tetapi pada umumnya amalan yang berat itu pahalanya besar. Amalan yang ringan itu pahalanya kecil. Itu secara umum seperti itu. Al-ajru ala qadri ta'ab. Misalnya belajar ilmu agama seperti ini, hadir dalam majelis ilmu agama ini, pahalanya sangat besar. Dikatakan khairun min an tusalliya alfa raq'ah. Lebih baik pahalanya dari sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal sholat 1000 rakaat itu sangat berat. Dan belum ada pernah kita yang bisa melakukannya. Tetapi hadir dalam majelis ilmu agama itu juga super berat. Karena itu hanya sedikit orang yang mau hadir dalam majelis ilmu agama. Kalau saya misalnya membuka majelis zikir, insya Allah banyak yang hadir. Kalau saya membuka majelis sholawat, insya Allah banyak yang hadir. Kalau saya misalnya membuka majelis sholat tahajud, meskipun jam 3 malam, insya Allah banyak yang hadir. Kalau saya umumkan, maka banyak yang hadir berduyun-duyun. Tetapi jika saya mengumumkan membuka majelis ilmu, perhatikan, tidak banyak yang hadir. Kenapa?
Ini bukan sesuatu yang ringan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan pemahaman ilmu agama yang akan hadir dalam majelis ilmu. Karena itulah maka pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Menjadi seorang pedagang yang jujur itu beratnya bukan main. Karena godaan-godaan harta ini, pengen dapat uang yang banyak, itu sangat apa? Sangat menguasai hawa nafsu seseorang. Karena itu kita nggak usah terlalu terlalu heran jika banyak orang-orang yang kaya tetapi dengan cara-cara yang buruk. Sebagian kita melihat orang, itu sudah beli mobil, ini sudah misalnya perusahaannya sangat besar, miliaran yang dia hasilkan. Ternyata apa? Ternyata dia hutangnya juga banyak dan hutangnya adalah hutang riba. Jadi modal yang dia gunakan adalah hasil riba. Dia pun punya mobil, punya perusahaan, punya ini, punya itu, tetapi sesungguhnya dia terjerat dengan riba. Hal yang seperti itu membuat sebagian orang itu kepingin menjadi yang semacam itu, tetapi dia lupa bahwa ada akhirat yang nanti akan menjadikan orang tersebut tentu akan mendapatkan azab jika melakukan riba dan hal-hal akad yang diharamkan yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, azab yang pedih, siksa yang pedih bagi orang-orang yang melampaui batasan-batasan agama dengan tidak menjalankan transaksi jual beli dan lainnya sesuai dengan aturan syara. Jika pahala melakukannya itu besar, maka dosa atau azab bagi orang yang tidak melakukannya, maka itu akan sangat pedih. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan lebih membuat kita perhatian terhadap permasalahan yang apapun yang akan kita lakukan, perbuatan apapun yang akan kita lakukan. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.